Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum saya memperkenalkan diri, saya meminta partisipasi dari teman-teman sekalian dengan cara like, comment, share, and subscribe channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Amanda Amalia dengan NIM B1B1200007, kelas A, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Haluoleo. Baiklah teman-teman sekalian, tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh Profesor Dr. Nurwati SEMSI selaku dosen mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Manusia. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang penempatan karyawan yang terdapat di bab 9 pada buku Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. I've been trying hard to keep my cool, but when you're near, there's nothing that I can do. Baiklah, langsung saja. Yang pertama ada pengertian penempatan karyawan. Perlu kita ketahui, penempatan adalah proses penugasan atau pengisian jabatan atau penugasan kembali pegawai pada tugas jabatan baru atau jabatan yang berbeda. Penugasan ini dapat berupa penugasan pertama untuk pegawai baru direkrut, tetapi dapat juga melalui promosi, pengalihan, dan penurunan jabatan atau bahkan pemutusan hubungan kerja. Sedangkan karyawan adalah kekayaan atau aset utama dari setiap perusahaan. Penempatan karyawan adalah kegiatan yang dilakukan oleh manajer untuk menempatkan seorang karyawan pada pekerjaan dan jabatan yang ada pada organisasi. Peran karyawan saat menentukan berhasil tidaknya perusahaan mencapai sasarannya. Perusahaan harus selalu berusaha untuk memperoleh dan menempatkan karyawan yang berkualitas pada setiap jabatan dan pekerjaan supaya pelaksanaan seleksi yang baik, karyawan berdaya guna serta berhasil guna. Selanjutnya, batasan dasar penempatan karyawan. Penempatan tenaga kerja pada posisi yang tepat bukan saja menjadi idaman perusahaan, tetapi menjadi keinginan tenaga kerja. Dengan begitu, tenaga kerja yang bersangkutan dapat mengenai ruang lingkup pekerjaan yang diberikan kepadanya. Penempatan ini harus didasarkan pada job description dan job specification yang disebut analisa jabatan atau job analysis yang telah ditentukan serta berpedoman pada prinsip penempatan orang-orang yang tepat pada tempat yang tepat dan penempatan orang yang tepat pada jabatan yang tepat. Perlu kita ketahui, job description adalah informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerja, hubungan pekerjaan dengan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi. Sedangkan job specification adalah catatan yang menjelaskan persyaratan yang diperlukan seorang karyawan untuk memangku dan mengerjakan suatu pekerjaan dari jabatan tertentu. Adapun faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam penempatan tenaga kerja, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam menempatkan tenaga kerja, yaitu pendidikan atau prestasi akademis, pengalaman, kesehatan fisik dan mental, status perkawinan, dan usia. Selanjutnya, kaitan antara analisa jabatan, seleksi, dan penempatan. Persyaratan jabatan dan seleksi merupakan dua hal yang saling tergantung satu sama lain, sebab metode yang tepat harus ditunjang dengan analisis jabatan yang tepat dan analisis jabatan yang tepat harus diikuti oleh seleksi yang tepat pula. Selanjutnya, tinjauan ekonomi Islam tentang penempatan karyawan. Yang pertama ada pengertian tenaga kerja dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, tenaga kerja dapat diartikan sebagai segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan anggota badan atau pikiran untuk mendapat imbalan yang pantas. Tenaga kerja sebagai faktor produksi mempunyai arti yang besar, karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dieksploitasi oleh manusia dan diolah oleh tenaga kerja.
Selanjutnya ada kewajiban manusia untuk bekerja. Dalam perspektif ekonomi Islam mengenai bekerja merupakan amalan yang dipandang sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Memenuhi kebutuhan hidup keluarga adalah kewajiban. Dengan merealisasikan kewajiban ini berarti telah beribadah kepada Allah. Dengan demikian, bekerja yang diniatkan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, maka kerja tersebut dapat dikategorikan sebagai ibadah apabila dilakukan dengan konsisten. Selanjutnya, kriteria penempatan karyawan dalam pandangan Islam. Adapun kriteria dalam pemilihan tenaga kerja dalam Islam tergantung oleh 3 faktor. Yang pertama, kecakapan tenaga kerja, yang kedua, mobilisasi tenaga kerja, dan yang ketiga adalah penduduk. Itulah tadi hasil pemaparan materi tentang penempatan karyawan yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube saya. Terima kasih.